Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Tangsel, kasus atau aksi penusukan atau percobaan pembunuhan terhadap Syekh Ali Jabir telah mengejutkan banyak pihak. Semua kalangan sangat mengecam aksi tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa ini semua terjadi? Sahabat dakwah Tangsel, Kafah Perspektif kali ini sesuai dengan tajuk yang diangkat oleh Bulletin Kafah edisi 159 akan mengangkat tema bahaya memusuhi dan menyakiti ulama. Hadir bersama kita narasumber kita kali ini Ustadz Arif Anwar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kasus tersebut, kasus penusukan Syekh Ali Jabir itu kalau kita lihat dari berita-berita terdahulu, ini kan bukan aksi yang pertama kali ya. Sudah banyak dari tahun-tahun kemarin itu kasus-kasus serupa gitu. Penganiayaan terhadap para ulama, penyiksaan ataupun juga bahkan ada yang terkategori pembunuhan gitu. Nah, ini apa yang sebenarnya terjadi di balik aksi-aksi ini? Apakah ada semacam gerakan di belakang ini? Menurut Ustadz bagaimana pandangan Ustadz? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Ya, nih rupanya kembali terulang ya kejadian ini. Saya katakan persekusi lah terhadap ulama. Bentuknya ada yang pelarangan sampai kemudian yang terakhir begitu mengejutkan, Syekh Ali Jabir, kemudian beliau ditusuk oleh seorang pemuda yang tidak dikenal. Nah, saya pikir tidak perlu dijelaskan ya, masyarakat kita, umat kita sudah sangat cerdas memaknai bahwa semua ini terjadi spontanitas, tidak mungkin itu terjadi spontanitas. Nah, pasti ada aktor intelektual di balik ini. Nah, cuma itu yang kemudian nanti harus kita analisa apa latar belakang dari penusukan Syekh Ali Jabir, sebagaimana juga apa latar belakang dari penusukan dari para ulama-ulama yang sebelumnya itu. Ya, kan kalau misalnya kita lihat spontanitas ini kemudian juga keluar dengan reaksi yang sama gitu kan. Orang gila misalnya. Yeah. Nah, orang gila ini kan jadi kayak semacam SOP gitu. Kalau misalnya ulama, aktivis Islam disakiti, kemudian responnya langsung orang gila. Ya meskipun ini belum terverifikasi secara medis maupun forensik kepolisian, tapi reaksi yang pertama dikeluarkan adalah orang gila. Seakan-akan ini sudah menjadi SOP gitu di masyarakat kita. Nah, padahal kalau kita lihat tentu saja gerakan ini sistematis. Kenapa? Karena kejadiannya terulang beberapa kali. Nah, ini berarti ada sesuatu yang direncanakan. Tujuannya apa? Walau alam. Tapi yang pasti ada keinginan untuk melakukan semacam menakut-nakuti aktivitas pengkajian, aktivitas ceramah atau aktivitas syiar agama Islam yang bisa kita lihat secara gamblang di sini. Iya. Berarti kalau ada SOP-nya dan sistematis, ini jangan-jangan di balik ini karena polanya sama ya. Jangan-jangan aktornya sama gitu. Bisa jadi begitu ya? Sangat mungkin. Aktornya sama, sangat mungkin. Cuma kita kan harus hati-hati melihat siapa aktor di balik semua ini. Karena seakan-akan yang sekarang diperlihatkan oleh media massa, kan kita lihat ya di beberapa hari terakhir ini di media massa nasional itu menyebutkan bahwa ini adalah seperti orang yang sendiri gitu kan. Dia sendiri melakukan aktivitas penyerangan kepada Syekh Ali Jabir ini dengan motif yang sifatnya spontanitas. Ada yang dikatakan karena dia berisik gitu kan melihat pengajian, padahal dikatakan rumahnya 500 meter dari tempat kejadian. Itu sangat tidak masuk akal. Ada yang mengatakan dia terhalusinasi ketika mendengar ceramah Syekh Ali Jabir. Nah, ini lebih jauh lagi kalau menurut saya. Kenapa? Karena Syekh Ali Jabir ini kan terkenal sebagai seorang dai, sebagai seorang ulama yang konten-konten ceramahnya itu menyejukkan gitu kan. Iya, menyejukkan. Nah, ini jadi ungkapan-ungkapan seperti ini secara sederhana masyarakat bisa melihat bahwa ada sesuatu di balik semua ini gitu ya. Iya.
Kalau tadi yang Ustaz sebutkan tujuan dari aksi-aksi persekusi seperti ini adalah menakut-nakuti masyarakat, ya, eh, mereka jadi takut terhadap acara-acara kajian keislaman seperti itu. Nah, kalau tujuannya seperti itu, sebetulnya bisa nggak kita menunjuk ini siapa di balik ini? Siapa sih mereka yang ingin agar masyarakat takut terhadap kajian keislaman? Ini siapa? Ada yang kemudian menganalisis, oh ini cara-cara seperti ini adalah pola-pola yang dulu biasa digunakan oleh PKI misalnya, orang-orang komunis. Atau siapa menurut Ustadz nih? Ada yang bisa ditunjuk nggak nih? Ya. Nah ini ya, banyak sebetulnya yang diuntungkan dari kejadian seperti ini. Yang pasti cara-cara menyakiti ulama itu bukan cara-cara orang beragama. Jadi orang-orang yang benci terhadap agama, entah siapapun itu, baik dari kalangan sekuler maupun dari kalangan orang-orang ateis yang anti agama, itu bisa melakukan hal itu. Nah artinya bukan orang yang beragama yang melakukan hal seperti ini. Teror terhadap ulama siapapun lah, bukan cuma ulama. Teror terhadap para pemuka agama yang lain itu dilakukan oleh dua tadi yang kemudian diuntungkan. Nah selain itu, karena seperti ini ya, mungkin saya dan banyak orang yang menjadi muhibbin daripada para ulama itu pasti bereaksi ya terhadap persekusi yang dilakukan terhadap para ulama-ulama kita. Maka reaksi itu juga kadang-kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memudarkan isu-isu yang sekarang sedang berkembang, lalu kemudian tiba-tiba terblow up lah isu penusukan Syekh Ali Jabir ini. Wallahu alam, ini juga sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meredam isu-isu tertentu. Pengalihan isu jadi. Bisa jadi Bisa sangat jadi, ya. mungkin. Jadi di satu sisi ada kemungkinan ini memang ada pihak yang anti Islam, entah golongan apapun itu, tapi dia anti Islam, anti agama. Tapi bisa jadi juga dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mengalihkan isu. Bisa jadi seperti itu ya. Sangat mungkin kalau menurut analisis. Baik, di luar analisis dan spekulasi yang ada, jelas kasus ini memperlihatkan sebuah tindakan yang sangat tidak bermoral, apalagi dilakukan terhadap ulama gitu kan. Betul. Yang sangat tidak berakhlak gitu. Nah, kalau kita memandang dari sudut pandang Islam sendiri Ustadz, apakah ulama ini harus dimuliakan gitu? Dan kenapa harus dimuliakan? Mungkin umat Islam juga perlu penguatan bahwa memuliakan ulama itu adalah sesuatu yang dituntut dalam agama kita. Bagaimana Ustadz? Betul, iya. Mungkin muncul pertanyaan juga ya, karena sekarang ini nampak sekali ya di beberapa segmen itu marwah ulama itu semakin dipandang rendah. Ada beberapa orang yang bahkan melecehkan ulama dengan perkataan-perkataan yang sangat tidak layak bahkan untuk seorang manusia sekalipun gitu, apalagi ini ulama. Nah, dibulutin kapal itu dibedah. Kemudian beberapa alasan kenapa kemudian ulama itu menjadi pihak yang lebih daripada yang lain dan kemudian pantas untuk kita hormati. Misalnya yang pertama, Allah jelas-jelas sudah meninggikan derajat ulama di antara kaum muslimin yang lain. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 itu dijelaskan kan Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Nah, jadi ulama ini kan jelas orang-orang alim yang memiliki ilmu, wabil khusus dalam hal ini ilmu agama, mereka sudah mendapatkan keistimewaan berupa ditingkatkan beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama ini adalah pewaris para nabi. Rasulullah SAW bersabda, innal ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi secara sederhana dikatakan bahwa legasi kenabian dalam hal keagamaan ya, itu diturunkan dari nabi kepada ulama. Ini bukan berbicara masalah kenabian, tapi berbicara masalah keilmuan. Itu diturunkan kepada ulama. Maka ulama ini adalah pihak-pihak yang bisa menunjukkan kepada umat mana baik, mana benar, mana salah, mana benar. Mana baik, mana buruk, mana salah, mana benar. Itu maka posisinya itu menjadi penentu di tengah-tengah masyarakat. Lalu kemudian karena posisinya yang sangat istimewa ini di tengah masyarakat, bahkan Nabi sendiri mengatakan ada 3 kelompok yang bisa memberi syafaat di yaumil qiyamah itu.
Salah satunya adalah para ulama. Nah, itu yang ketiga. Lantas kemudian ulama dengan posisinya tadi sebagai sebagai penerus para nabi dalam hal keilmuan, itu yang kemudian di tengah-tengah masyarakat membimbing masyarakat menjaga agama ini dari kesesatan-kesesatan dan juga meluruskan akidah masyarakat dari kesesatan-kesesatan yang terjadi di era di mana saat ini itu semua campur aduk antara hak dan batil itu sudah sulit untuk dibedakan. Maka ulama datang di tengah masyarakat untuk kemudian membedakan lagi mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nah, minimal seperti itu. Maka kenapa kemudian dengan posisinya yang begitu istimewa, kita harus memberikan takzim kita kepada ulama, walaupun atau meskipun ulama tersebut mungkin secara pendapat berbeda dengan kita. Misalnya kita memiliki pendapat mengambil jalan yang berbeda dengan ulama tersebut, tetapi rasa takzim dan kemudian penghormatan itu harus tetap diberikan kepada para ulama tersebut. Baik. Takzim dan penghormatan kepada para ulama itu dalam praktisnya itu seperti apa? Apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Islam, sebagai muhibbin tadi terhadap para ulama untuk mentakzim tadi, memuliakan tadi? Ya, terkait dengan bagaimana memuliakan ulama mungkin bisa lebih jauh ya dari sekedar kemudian memperlihatkan rasa takzim dan rasa hormat kita kepada mereka. Yang pertama, jelas ya, karena ulama itulah kemudian ilmu Islam itu datang kepada kita, maka secara langsung kita harus memberikan ucapan terima kasih kita, syukur kita kepada ulama yang telah menjadi jalan datangnya Islam kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, kita harus memberikan rasa takjim kita kepada ulama. Meskipun dalam hal ini misalnya ulamanya itu berbeda pendapat dengan kita, tetapi tidak beradab kemudian ketika, apalagi misalnya mohon maaf nih, karena beda pilihan politik yang sifatnya sangat duniawi dan sangat fana, lalu kemudian kita serasa memiliki justifikasi untuk melecehkan ulama. Nah, ini jelas jauh dari adab yang dicontohkan oleh para ulama, oleh para sahabat dan oleh Nabi sendiri. Lantas kita mengambil Islam itu dari para ulama. Itu yang selanjutnya, mengambil Islam itu dari para ulama, mengambil apa yang mereka sampaikan kepada kita, untuk selanjutnya kemudian kita terapkan dan kita sebarkan lagi kepada yang lain. Jadi itu, kita mengambil hal tersebut. Ya tentu saja tentu saja memang masih ada di masyarakat ini ulama yang mungkin motifnya itu lebih ke arah keduniawian, gitu kan. Para guru-guru kita menyatakan ada ulama yang sifatnya ulama langit, tapi ada juga ulama yang ulama dunia gitu, ulama yang lebih cenderung kepada hal duniawi, ya cuma itu yang dia dapatkan di dunia dan tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Nah, tentu saja kita mengambil dari ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang ikhlas. Nah, itu yang kemudian kita lakukan atau kita laksanakan dalam menjalankan ajaran Islam. Baik. Jadi kita sebagai umat Islam memuliakan ulama dengan cara menimba ilmu dari para ulama, kemudian menjaga ulama, ya, menjaga nama baik ulama juga. Nah, sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan Allah, kita mungkin harus juga memperluas pengertian dari menyakiti ulama ini, ya, menghina ulama, karena seperti tadi di awal Ustadz singgung juga bahwa persekusi terhadap ulama ini bukan hanya yang sifatnya berupa fisik seperti kasus penusukan kemarin, tapi juga secara lisan, ya Ustadz, ya. Misalnya ada statement-statement yang sifatnya melecehkan, menghina, merendahkan majelis ulama misalnya, yang belakangan ini semakin meningkat eskalasinya, terutama sejak Majelis Ulama Indonesia kemarin mengecam tindakan persekusi terhadap ulama yang dilakukan oleh salah satu ormas, gitu kan. Nah, itu juga kita bisa menilai juga sebagai sebuah teror, kan, persekusi. Jadi teror itu bukan hanya memukul, menusuk, membunuh, tapi juga menghina. Sejak itu kemudian banyak statement-statement yang menyinggung, menghina majelis ulama.
karena ya diasosiasikan majelis ulama ini dengan organisasi radikal dan seterusnya gitu loh Ustaz ya. Nah, jadi kalau gitu terminologi menyakiti jadi luas gitu. Persekusi juga menyakiti. Sepakat nggak Ustaz kalau gitu? Oh iya, termasuk. Termasuk. Nah, ini apa sih bahayanya gitu? Bahaya atau apa ya? Bagi kita umat Islam, ya keharaman dalam hal menyakiti ulama ini separah apa sih gitu? Iya. Iya, sebelum masuk ke pertanyaan tadi, persekusi dalam hal sekecil apapun ya, termasuk melecehkan marwah ulama itu dengan misalnya menyebut ulama dengan sebutan-sebutan atau panggilan-panggilan yang tidak layak, lalu kemudian melontarkan kata-kata atau melontarkan sebutan-sebutan yang buruk gitu kan kepada ulama, wabil khusus kepada MUI dalam hal ini ya di Indonesia sebagai representasi dari perkumpulan ulama. Ya tentu saja ini dilatar belakangi oleh hal tadi, dilatar belakangi oleh misalnya ketidaktahuan mereka terhadap posisi ulama ini, bagaimana bahayanya tadi, kemudian menyakiti ulama, lalu kemudian eskalasinya semakin meningkat. Itu juga terjadi karena dibiarkan. Ulama ini kan tidak dilindungi. Karena ulama ini memang tidak punya kekuatan dalam hal fisik ya. Iya betul. Yang harus melindungi ulama itu ya penguasa. Nah, dalam hal ini dibiarkan begitu saja, lalu kemudian eskalasinya semakin meningkat sampai ada yang berani menyakiti. Bahayanya apa sih dilakukan seperti ini? Tentu saja bahaya ya. Pertama, kalau kita lihat secara duniawi, ketika ulama itu dilarang ya, karena persekusi ini kan memungkinkan saja ulama itu jadi tidak bisa menyampaikan kebenaran, tidak bisa menyampaikan Islam. Maka ada proses penghambatan terhadap dakwah. Ketika dakwah itu berhenti, nah maka Islam itu menjadi stagnan juga. Syiar tidak berkembang. Lalu kemudian masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang Islam itu juga ya tidak akan berkembang. Maka itu akan rugi juga bagi umat Islam itu sendiri. Terlebih kalau misalnya kita ingat kembali pada masa-masa atau akhir zaman itu kan Allah ketika mau melenyapkan ilmu dari dunia itu kan bukan menarik ilmu, tetapi dengan cara mewafatkan para ulama-ulama yang alim. Nah, coba itu yang tidak ingin kita alami di masa kita. Ini malah kita lakukan dengan cara yang berbeda gitu kan, dengan cara kita yang malah mempersekusi ulama. Itu pertama ya bahayanya ketika sinar Islam, ketika Islam itu tidak sampai kepada kita, maka kita menjadi orang-orang yang jahlun, yang bodoh secara agama. Nah, jauh di balik itu kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya pernah bersabda, barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah mempersiapkan dirinya berhadapan denganku. Coba bayangkan, berarti orang-orang yang mempersekusi ulama ini sudah mempersiapkan dirinya untuk face to face dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini bahayanya. Nah, bagi umat yang mungkin sampai saat ini masih merasa nyaman ya dengan memperolok ulama, ini kadang-kadang ada walau alam ya, ada kesenangan pribadi ketika memperolok ulama gitu, karena mungkin mendapatkan respon juga dari yang lain. Ada kepuasan sih. Iya, jadi kayak ada semacam kepuasan yang salah. Lalu kemudian dia eskalasinya terus meningkat. Segeralah bertobat gitu. Meskipun ulama tadi berbeda pandangan dengan kita, misalnya dalam hal hukum, dalam hal fikih, tapi itu sekali lagi tidak menjadi legitimasi bagi kita untuk melecehkan ulama. Bahkan dalam taraf sekecil apapun, apalagi sampai mempersekusi ulama. Dan kemudian yang kemarin itu, ini walau alam menurut pendapatnya Syekh Ali Jabir sendiri, beliau itu direncanakan untuk ditusuk di bagian yang paling vital ya, di bagian leher kata. Cuma karena beliau memang posturnya cukup tinggi dan yang melakukan pembunuhan ini posturnya agak pendek, lalu kemudian yang kena malah ke bagian tangan atau bahunya. Nah, ini luar biasa, berarti sudah mempersiapkan diri untuk bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Terakhir Ustaz. Sampai kapan sih para ulama kita
terus-menerus mengalami teror dan persekusi seperti ini? Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab secara lugas. Bukan karena bukan karena kita putus asa dengan hal tersebut, tetapi karena kita melihat fakta di tengah-tengah masyarakat ini yang kuncinya itu tak kunjung hadir. Nah, apa itu? Persekusi terhadap ulama itu sudah terjadi ya. Sudah terjadi sejak masa para tabi'in, kemudian pada masa-masa setelahnya. Kita ingat Imam Azhar aja pernah dipersekusi gitu kan? Iya. Bagaimana Abu Hanifah dipersekusi karena beliau tidak mau jadi qadhi. Kemudian Imam Malik bin Anas juga pernah dipersekusi karena beliau merawi satu hadis yang kemudian tidak disukai oleh penguasa. Bahkan Imam Syafi'i saja pernah dipersekusi pada masa Harun ar-Rasyid gitu. Lalu kemudian tidak kalah juga Imam Ahmad itu dipersekusi. Jadi persekusi ulama ini memang sudah terjadi sejak lama, tapi motifnya itu kebanyakan motif yang sifatnya ideologis gitu. Karena perbedaan pendapat antara penguasa dengan ulama. Tapi belakangan motif persekusinya itu malah semakin rendah ya, melecehkan, menghina. Jadi tidak ada di taraf pemikiran yang berbeda gitu. Ini malah di taraf bahkan tadi lebih rendah lagi kalau menjadikan hal ini sebagai pengalihan isu. Nah, kapan ini terjadi? Muhammad Al-Fatih itu pernah memfutuhat suatu daerah, dan kemudian ketika beliau memfutuhat daerah tersebut, ada seorang ulama di antara para tawanan. Itu kemudian tawanan yang lain itu dihukum dan para ulamanya dilepaskan. Padahal kalau secara logika ulama itu kan pasti mereka itu menjadi leader ya dari kelompok orang yang ditawan tersebut. Tapi Al-Fatih kemudian membebaskan karena ketakziman beliau terhadap keilmuan dari para ulama tersebut. Nah, jadi siapa sebetulnya pihak yang bisa melindungi para ulama? Selain umat, yang berkewajiban untuk melindungi para ulama adalah penguasa. Jelas itu. Jadi penguasa itu berkewajiban untuk melindungi para ulama. Kenapa? Karena dia memiliki kepentingan yang besar juga terhadap para ulama. Para penguasa ini memiliki kewajiban untuk menjaga akidah umat. Dan saya yakin mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Yang paling mudah adalah dengan menyuburkan dakwah Islam dengan cara meletakkan ulama itu di posisi yang seharusnya. Nah, bagaimana kemudian ulama mau mensyiarkan Islam dan kemudian memperbaiki akidah, memperbaiki akhlak dari umat kalau dia tidak dilindungi? Maka persekusi terhadap ulama ini insya Allah akan berakhir ketika kita memiliki para pemimpin, para penguasa yang memiliki kesadaran tersebut, menjaga ulama dari setiap persekusi yang dilakukan. Baik. Ya, kita merindukan sosok pemimpin yang dapat melindungi ulama, menjaga ulama, dan terutama pemimpinnya memang berkomitmen untuk menerapkan syariat Islam. Dengan sendirinya pemimpinnya menerapkan syariat Islam pasti melindungi para ulama yang mengajarkan syariat Islam. Begitu Ustaz ya? Tepat sekali. Baik. Sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan Allah, semoga perbincangan kita kali ini bermanfaat, dan bagi Anda yang masih menaruh simpati atau pro terhadap golongan yang meneror mempersekusi ulama, maka segeralah untuk bertobat. Begitu Ustaz ya. Terima kasih Ustaz Arif Anwar atas pencerahannya. Dan sahabat dakwah Tangsel, kita bertemu lagi nanti di episode dakwah kafah perspektif berikutnya. Insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi